Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Bersyukur pada malam hari ini Tuhan masih memberikan kita kekuatan, Tuhan memberikan kita kesehatan bersama-sama untuk kembali berjumpa di Lentera Malam pada malam hari ini untuk bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan dan juga merenungkan firman Tuhan. Dan malam hari ini sudah ada bersama dengan kita Bapak Pendeta Samuel Petimang. Selamat malam Pak Pendeta. Selamat malam. Bagaimana kabar Pak? Luar biasa sehat. Luar biasa, puji Tuhan, kita bersyukur bahwa kesehatan masih dikaruniakan bagi kita dan juga bagi hambanya Bapak Pendeta untuk boleh hadir bersama dengan kita malam hari ini untuk memberitakan firman, dan tema yang akan menuntun kita dalam ibadah ini adalah supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiran. Tema yang sungguh menarik Pak Pendeta ya, yang akan menuntun kita pada malam hari ini, mengajar kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang percaya untuk terus menyerahkan kehidupan kita untuk dituntun oleh Roh Kudus dalam menjalani hidup ini. Dan sudah ada bersama dengan kita kedua kekasih kita yang sungguh luar biasa juga memberi diri dalam pelayanan ini. Ada Saudara Indah dan juga Jessica, selamat malam, yang akan memandu kita dalam puji-pujian pada malam hari ini. Dan kami juga mengingatkan Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, jika rindu untuk didoakan secara khusus dalam ibadah pada malam hari ini, bisa mengirimkan pokok doanya di live chat di YouTube, dan juga bisa mengirimkan pokok doa di hotline Solideo Orante Pau Channel via WhatsApp di 0822 1019 13. Mari bersama kita siapkan hati kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan pada malam hari ini. Satu pujian Hosana bagi Raja mengawali ibadah kita. Selamat beribadah, Tuhan memberkati kita. Hosana, Hosana, Hosana bagi Raja. Hosana, Hosana, Maha tinggi Rajaku. Hosana,
Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kita bersyukur boleh berjumpa kembali dalam Lentera Malam Jemaat Rantepau. Dan kita akan mendengarkan dan diberkati oleh firman Tuhan pada malam hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Di malam ini Tuhan, kami tertunduk di hadapan hadirat-Mu. Pikiran dan hati kami tertuju kepadamu. Setiap kami yang mengikuti Lentera Malam ini, dalam kepelbagaian yang kami alami dan yang menerpa kami saat ini. Apakah itu beban, apakah itu pergumulan-pergumulan karena pandemi global ini? Apakah karena kami sementara isolasi mandiri? Apakah oleh karena kami sementara terpapar COVID-19? Kami mohon dengan penuh kerendahan hati Tuhan. Mohon Tuhan mengampuni kami. Layakkan kami akan firman-Mu malam ini. Di dalam nama Yesus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, firman Tuhan salah satu bacaan kita di sepanjang bacaan mingguan atau satu minggu sesuai dengan kalender gereja Toraja, salah satu bacaan leksionari di ibadah hari Minggu. 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Firman Tuhan berbunyi, Elia ke gunung Horeb. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia, dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para ilah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu, maka takutlah ia. Lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Betsheba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya. Lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya, cukuplah itu sekarang ya Tuhan. Ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah. Sebab kalau tidak, perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum. Dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, bacaan firman Tuhan pada malam hari ini diberikan satu perenungan supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiran. Tentu siapapun di muka bumi ini yang namanya manusia bergumul karena pandemi COVID-19. Satu hal yang sangat-sangat betul-betul mempengaruhi jiwa kita. Dan jiwa di sini tidak terlepas dari hati kita, mempengaruhi pikiran kita, bahkan mempengaruhi tubuh ini.
Menarik sekali Bapak Ibu Saudara, bahwa Allah menciptakan Bapak Ibu segambar dengannya. Sekalipun kita tidak sama dengan Allah, tetapi kesegambaran di sini Allah memberikan kita satu pemikiran, satu perasaan, satu emosi yang tentu ada emosi, memiliki emosi positif dan memiliki emosi negatif. Ketika kita memiliki emosi positif, di sana ada gembira, di sana ada ekspresi, di sana ada karya, di sana ada senang. Tetapi ketika kita mengalami pergumulan, kita akan mengalami yang namanya emosi atau perasaan yang negatif. Di sana ada takut Bapak Ibu Saudara. Di sana ada kegelisahan. Di sana ada sedih. Di sana ada tangis. Bapak Ibu Saudara, bukan saja Elia, tapi mungkin Bapak Ibu yang bersama-sama melalui lentera malam hari ini, mungkin Bapak Ibu pun merasakan perasaan-perasaan, emosi, terutama emosi yang negatif, itu kita ekspresikan. Mungkin Bapak Ibu terpapar COVID-19, mungkin Bapak Ibu bergumul karena isolasi mandiri, mungkin di sana sini ada ketakutan-ketakutan kita. Bapak Ibu, sadarlah kita. Firman Tuhan mau menjadi berkat bagi Bapak Ibu malam hari ini dan saya. Kita semua yang boleh mengikuti lentera malam, yang diberkati oleh firman Tuhan pada malam hari ini. Tuhan mengizinkan kita memiliki emosi, perasaan yang negatif itu, untuk kita bisa ekspresikan. Tetapi Bapak Ibu, tentu dengan kekuatan manusia, kekuatan yang sia-sia, kita membutuhkan Allah seperti firman Tuhan untuk mengelola, mengekspresikan, untuk mengelola apakah itu emosi, perasaan positif, apakah perasaan negatifmu, tangisanmu, kesedihanmu, ketakutanmu, kecemasanmu. Mari bawalah dalam keterhubunganmu dengan Tuhan, rekonsiliasi dengan Tuhan. Bentuklah, buatlah waktu-waktu teduhmu dengan Tuhan. Bacaan kita hari ini Bapak Ibu Saudara, bagaimana supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiran. Mari kita belajar pada sosok Elia. Siapa tidak kenal Elia? Di pasal 18 kita bisa melihat, membaca, merenungkan bagaimana Elia diutus Tuhan. Tuhan mengutus Elia menumpas segala berhala Baal. Bapak Ibu Saudara, Izebel adalah seorang yang menyembah berhala. Izebel adalah anak dari Raja Etbal, Raja Sidon, yang percaya akan dewa Baal. Dia berwatak keras, dia berwatak bengis dan jahat. Ia terlibat dalam praktik sihir dan tidak percaya akan Tuhan. Perkawinannya dengan Raja Ahab, raja yang ke-8 Israel Utara yang ibu kotanya Samaria, membuat Raja Ahab melupakan Tuhan, membangun kuil-kuil berhala di Samaria yang tentu menyakiti hati Tuhan. Tentu pergumulan ini menjadi pergumulan kita bersama. Elia diutus untuk memusnahkan berhala di Samaria. Dan dalam pasal 18 Bapak Ibu Saudara-saudara, di ayat 22, Elia dengan kuasa Tuhan menumpas ada 450 nabi-nabi Baal. Dan ini menyakiti hati Izebel. Dan di ayat 2 bacaan kita tadi, kita bisa mendengarkan bacaan kita di ayat yang kedua. Maka Izebel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya ia menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu. Jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Izebel mengancam Elia, dan tentu
Sebagai manusia, Elia memiliki perasaan, memiliki emosi negatif. Ketakutan meliputi dia. Tetapi persoalan di sini sangat penting. Dia mengekspresikan ketakutan itu. Dan ketakutan di sini bukanlah ketakutan yang tidak berpengharapan, Bapak Ibu Saudara. Karena kalau kita memperhatikan di pasal 18, tentu dengan hikmat Allah, dia selalu menantikan apakah itu dengan firman Tuhan. Di pasal 19 ini, firman Tuhan tidak ada menghampiri Elia. Sehingga ketakutan itu tentunya sama dengan kita. Ketika dalam kehidupan, dalam melayani, dalam menghadapi pandemi COVID, kita kadangkala takut. Tetapi di sini firman Tuhan mengajarkan keterhubungan kita dengan Tuhan. Sebagaimana firman Tuhan mengatakan bahwa dialah roti hidup, Yohanes 6 ayat 35. Akulah roti hidup. Akulah roti yang memberikan kehidupan bagi kamu sekalian. Elia dalam menyelamatkan nyawanya, alasannya ini karena terpaksa, Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab Elia tidak menerima perintah Tuhan untuk tetap tinggal di Israel. Tetap tinggal berarti membahayakan jiwanya tanpa guna. Membandingkan di pasal 5 ayat 10, firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka lah yang empunya kerajaan sorga. Dan tentunya dia lari menyelamatkan nyawanya. Dan di sini menarik, ketika Elia mengekspresikan perasaan, emosi negatifnya, dan dia lari sampai di daerah Betseba. Di sana dikatakan ketika satu perjalanan jauhnya dia masuk di padang gurun, dan padang gurun adalah simbol kedukaan, simbol sengsara, bahkan simbol kematian. Di sini dia betul-betul merasa hampa, merasa betul-betul tak berdaya. Elia dikuasai kelelahan, Elia dikuasai keputusasaan dan kesedihan. Tetapi sangat menarik, belajar melalui firman Tuhan, dia mengekspresikan perasaan negatif ini dengan melibatkan Tuhan. Dia mengatakan di ayat yang keempat, cukuplah itu sekarang Tuhan. Dia datang dengan penuh kerendahan hati di hadapan Tuhan. Sekalipun dia merasa tak berdaya, sekalipun tidak ada lagi kekuatan dalam dirinya. Tapi di saat-saat seperti ini, Tuhan datang menghampirinya. Ketika dia berkata, cukuplah ini Tuhan, ambillah nyawaku. Kondisi ini, betul-betul kondisi dalam kehampaan, dalam kesendirian. Mungkin Bapak Ibu pernah merasakan, mungkin Bapak Ibu pernah mengalami apa yang dialami oleh Elia. Sadarkanlah, pandanglah kepada dia. Yesus, dialah roti hidup. Dikatakan dalam Yohanes 6 ayat yang ke-35. Menarik sekali firman Tuhan ini. Dia katakan di situ. Kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Bapak Ibu Saudara, pandanglah Yesus. Dialah roti hidup. Sebagaimana Elia ketika dia mengatakan, dia berseru dalam doa kepada Tuhan, cukuplah itu sekarang Tuhan, ambillah nyawaku. Dan di sini Tuhan menghampirinya Bapak Ibu di ayat 5b sampai 8. Dikatakan di ayat 5b, tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah Elia, makanlah. Dan ketika Elia bangun, dia melihat di sebelah kepalanya ada roti bakar, di sebelahnya lagi ada kendi yang berisi air. Bapak Ibu, firman Tuhan mengajak bagi Bapak Ibu untuk datang menegadah kepada Yesus. Dialah roti hidup. Dan dikatakan dalam Yohanes 6 ayat 35, pandanglah kepada dia. Dialah roti, percayakanlah hidupmu pada dia. Mungkin bagi kita, bagi manusia kita, bagi nalar kita, bagi perasaan kita, pikiran manusia kita, kita tak berdaya lagi. Di sana sini ada tangisan,
Di sana sini ada korban. Di sana sini ada pergumulan dan beban berat. Pandanglah kepada Yesus. Dialah roti itu. Minumlah, makanlah, yakinlah dan gantungkanlah hidupmu kepada Dia. Dan ketika dia makan roti itu dan minum dari kendi itu, ia tertidur. Tetapi Tuhan membangunkan sekali lagi, bangunlah, makanlah Elia. Sebab kalau tidak, perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Ketika dia bangun, dia makan roti bakar itu. Dia minum air di kendi itu. Ketika Bapak Ibu menengadah, ketika Bapak Ibu menyerahkan, mempasrahkan, menggantungkan hidupmu pada Yesus, Dia roti hidup. Dia akan tidak membuat Anda sendiri. Dia merangkul. Kuasa Tuhan lebih dahsyat daripada pandemi ini. Yakinkan Bapak Ibu Saudara. Tugas kita menjaga protokol kesehatan. Tetapi Allah punya kuasa di balik realita kita. Dan saya terkesan dalam satu statement oleh hamba Tuhan Charlie Ricks. Dia mengatakan begini. Allah menggunakan peristiwa dan tantangan hidup sehari-hari untuk membentuk kita menjadi serupa dengan putranya. Demikian juga di tengah pandemi ini. Tuhan mengizinkan terjadi supaya kita mengandalkannya. Tuhan mengizinkan terjadi supaya kita datang kepadanya. Tuhan mengizinkan terjadi supaya kita berseru kepadanya. Merasakan cintanya. Mazmur 34 ayat 9. Kecaplah, lihatlah betapa baiknya Tuhan. Diberkatilah Bapak Ibu sekalian, supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiran. Tuhan memberkati saudara. Haleluya. Amin. Luar biasa firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta. Terima kasih Pak Pendeta. Terima kasih. Sudah berbagi berkat melalui pemberitaan firman Tuhan pada malam hari ini. Firman yang sangat menguatkan, firman yang sangat menopang kita sekalian. Betul sekali Pak Pendeta bahwa kondisi saat ini memang kadang-kadang membuat kita kemudian bertanya-tanya, apakah Tuhan memperhatikan saya? Tuhan di mana kok ada banyak orang yang terpapar, ada banyak orang yang meninggal malahan, tapi kenapa ini terus-menerus dibiarkan oleh Tuhan? Tapi sungguh luar biasa tadi firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta, bahwa Tuhan mengizinkan segala sesuatunya untuk kemudian melihat sejauh mana kita mengandalkan Tuhan. Mari bersama Bapak Ibu Saudara-saudara kita terus mengandalkan Tuhan, menyerahkan hidup kita. Yakin dan percayalah bahwa badai pasti berlalu. Luar biasa firman Tuhan memberkati kita sekalian pada malam hari ini. Dan kita akan masuk dalam doa syafaat. Kita akan bersama-sama mendukung dalam doa Bapak Ibu Saudara-saudara yang telah mengirimkan pokok doa melalui kolom chat ataupun di hotline Solidio Rantepao channel. Dan sebelum kita masuk dalam doa syafaat, ada satu pujian yang akan kita naikkan bersama pada malam hari ini. Yesus, Kau nahkodaku. Mengantar kita untuk masuk dalam doa syafaat. Yesus kau nahkodaku, dikala aku berlayar, ombak badai menerjang, takkan terhempas bidukku, takkan takut dan bimbang, walaupun badai menghadang, karena Yesus ada di hawa.
Yesus kau nahkodaku, dikala aku berlayar, ombak badai menerjang, takkan terhempas bidukku. Takkan takut dan bimbang, walaupun badai menghadang, karena Yesus ada di haluan. Maju-majulah batraku, maju-majulah hidupku, maju-majulah perahuku, walaupun ombak menerjang, walaupun badai menghempas, pasti sampai di pantai pulang. Ada Tuhan Yesus jalan di depanku, Yesus kau nahkoda sejati. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kita telah dihibur, kita telah dikuatkan oleh firman Tuhan. Yesuslah nakoda kita. Malam hari ini ada beberapa pokok doa yang kita akan doakan. Yang pertama, yang dalam kelemahan tubuh, Bapak Jones keluarga dirawat di Rumah Sakit Dirgahayu Samarinda, Mama Yona dirawat di Rumah Sakit Wahidin di Makassar, Ibu Marta sama Busa, Om dari Octavia Yani di Sabang, Nenek Nevan sekeluarga isolasi mandiri di rumah, kemudian Fajar Pong Sapan di Laki Padada, Mama Ersa atau Ibu Yulianus Samben isolasi mandiri, Bapak Pendeta Yahya Boong isolasi mandiri, Angelia dan suami isolasi mandiri, Mama Marcela dirawat di Rumah Sakit Elim, Marni Pabisa dan Tulen Pabisa isolasi mandiri, kemudian Bapak Asno Ujun, Bapak Rumandang Manulang, keluarga Hendrik Parerung dirawat di Balikpapan, Ibu Miska Tondok dirawat di Rumah Sakit Laki Padada. Kemudian Bapak Ibu yang berduka cita, ada keluarga Ibu Mike Paembonan dan Ibu Dr. Eta Rimba atas berpulangnya ayah terkasih Bapak PM Paembonan tadi pagi di Sangatta. Kemudian yang kedua, almarhum Awer Swendi Sampari yang telah berpulang tadi pagi, Tuhan Yesus menguatkan. Dan juga salah seorang anggota kami di Karasik, Bapak Balido, saudaranya dipanggil Tuhan tadi. Dan kita doakan. Kemudian secara khusus orang tua Bapak Sardis Paturanan, Nenek Delviana, Meliana balik di Padang Sapa bersama dengan semua orang tua yang telah lanjut usia di mana saja berada. Anak-anak yang sementara belajar online, dan juga kita bersyukur untuk Bapak Petrus Sambo sudah keluar dari Rumah Sakit Laki Padada, dan beberapa Bapak Ibu yang lain di jemaat Rantepao yang dalam isolasi mandiri dan sudah sehat. Mari Bapak Ibu Saudara, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami tunduk di hadapan hadirat-Mu malam hari ini. Kami bergumul, betul-betul bergumul Tuhan. Dan perasaan atau emosi negatif kami, tangisan di sana, kekecewaan di sana, duka, ketakutan, dan menjadi perenungan beban begitu dahsyat bagi kami. Tetapi firman-Mu malam hari ini memberikan satu penguatan bagi kami sekalian,
bahwa sedahsyat apapun pergumulan kami yang menerpa emosi dan perasaan negatif kami, tapi lebih dahsyat Yesus kami, Tuhan kami, Juru Selamat kami, Yesuslah roti, Yesuslah mahkoda yang menuntun kami. Mungkin kami merenung, bagaimana kami menengadah kepada Yesus roti hidup ketika kami mengalami yang namanya kematian. Tuhan, sadarkan bagi kami, Engkau menjaminkan bagi kami setiap orang yang percaya, bahwa barang siapa yang percaya kepada roti hidup, hidup matinya dijamin dalam Yesus Kristus. Arahkan kami untuk bisa melihat di balik kematian, di balik tangisan, di balik kekecewaan, di balik penderitaan ini. Tuhan, kami pun kadang seperti Elia. Tetapi Tuhan mengangkat kami, Tuhan menyapa kami, Tuhan memegang kami. Dan Tuhan membangunkan kami pada malam ini. Bangunlah, makanlah. Percayakanlah hidupmu kepada Yesus saja. Andalkan Yesus saja sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Tuhan, kuatkan kami sekalian. Bagi Bapak Ibu yang sementara mengalami isolasi mandiri, baik yang ada di Toraja maupun di luar Toraja ini. Bagi Bapak Ibu yang penuh dengan tangisan karena terpapar COVID, kuatkan keluarga, kuatkan kami sekalian. Bahwa Engkaulah nakoda kami, Engkaulah roti hidup bagi kami, Engkaulah yang menjaminkan hidup mati kami Tuhan. Bangunkan semangat kami, kuatkan imun kami, kuatkan kesehatan kami. Tuhan, terpuji namamu, berkati setiap kami. Kami bersyukur bagi Bapak Ibu yang telah sembuh, yang sudah menjalani isolasi mandiri. Kuatkan kami semua, segarkan dan semangati kami menjalani pandemi COVID ini. Tuhan mengizinkan supaya kami pun mengandalkan-Mu. Ajak bagi kami merasakan-Mu dalam setiap detik, setiap hari, setiap saat, setiap masa-masa hidup kami. Sehingga bermakna bagi Tuhan dimanapun kami berada. Setiap Bapak Ibu, kami berdoa, Tuhan menjamah, Tuhan kuatkan, Tuhan mengalirkan berkat kuasa-Mu bagi setiap kami yang boleh mengikuti secara live Lentera Malam Jemaat Rantai Pau ini. Tuhan menjamah bagi Bapak Ibu yang bergumul, kuatkan. Tuhan menjamah dan membangkitkan, menyemangati kami semua. Berkati pemerintah dan bangsa kami Tuhan, yang senantiasa Tuhan pakai memerangi pandemi ini. Berkati gereja-Mu dalam setiap bergandengan tangan. Berkati masyarakat, berkati orang-orang percaya, berkati kami semua. Berkati teman-teman yang terlibat melalui live streaming di Jemaat Rantai Pau hari ini. Berkati yang betul-betul tulus memberi hati untuk pelayanan ini. Kami percaya Tuhan tidak meninggalkan kami. Terpujilah namamu. Berkati jemaat-Mu. Berkati Bapak Pendeta, David, bahkan juga Ibu Tabita bersama seluruh majelis gereja dan jemaat Rantai Pau di tempat ini. Ini doa kami Tuhan. Ini syukur kami. Ini permohonan kami di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, demikianlah ibadah kita melalui Lentera Malam pada malam hari ini. Sekiranya melalui ibadah malam hari ini kita terus dikuatkan Tuhan, dihiburkan Tuhan dalam menjalani kehidupan ini, secara khusus dalam menghadapi pandemi COVID-19 yang sampai saat ini belum berakhir di tengah-tengah kehidupan kita. Terima kasih Pak Pendeta sudah boleh melayani kita malam hari ini, boleh berbagi dan juga mendoakan pemirsa Lentera Malam yang telah mengirimkan pokok doa mereka. Bapak Ibu saudara-saudara, terima kasih pula bagi kita sekalian yang tetap setia mengikuti ibadah ini. Ada 160 orang yang sementara beribadah bersama dengan kita. Saya sebutkan Bapak Yakobus Parinding, Bapak Raja-Raja, Ibu Delviani Meliana Balik, Ibu Yakolina Pamean,
Bapak Niko Palinggi, Bapak Freddy Balapadang, Ibu Sarce Palangiran, Bapak Sardis Paturanan, Ibu Nelly Paliling, Ibu Bertin Gasong, Ibu Cici Papia, Ibu Alfrida Londa, Ibu Meriana Lende, Ibu Angela Epertando, Ibu Hana Sampealang, Valen Gracela, Geskende, Bapak Pendeta Markus Tanga Salubongga, Bapak Yakobus Obus, Ibu Mariana Tangirerung, Ibu Manase Ganjang, Bapak Sudin Tadiampang, Ibu Dina Parapak, Bapak Daniel Sopai, Bapak Yusuf Daniel Igar Canal, Bapak Asmin Rante, Ibu Marta Samabusa, Ibu Yuliana Rante, Ibu Esther Parimpung, Ibu Adolfina Bidang, Bapak Hendrik Lebang, Saudara Amina, Saudara Oktavia Yani, Nobel Toraja, Ibu Kristina Tabang, Bapak Alexander Payung, Ibu Arianti Rante Pasang, Bapak Stefanus Sape, Bapak Israel Sedan Lobo, Ibu Mariana Langsa, Ibu Esther Parimpung, Ibu Yuli Tandilabi, selamat malam. Samuel Maripadang Baso, Ripka Sujono, selamat malam. Seliani Banelinggi, selamat malam. Alexander Tanggo, Bapak Julise Napitupulu, Meti Setu, Bapak Asno Ujun, Bapak Kensen Anugrah, Roldi Rambu, Ferry Layuk, Ibu Ceida Sintia, Nades Pongolin, Ibu Meska Pangimanan, Rumondang Manulang, Gunawan Lim, Elianus Samben, Ibu Dwi Heni. Kami berdoa untuk anak kekasih Chandra dan Dinar yang dalam kelemahan tubuh di Palangkaraya. Ibu Esther Dudung, Bapak Pendeta David Tiranda, Veski Palinggi, Rafika Nendrit, dan Kristina Tabang. Terima kasih untuk kita sekalian yang telah berpartisipasi dalam mengirimkan atau sekedar sapa-sapa di live chat kita pada malam hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Dan Bapak Ibu Saudara-saudara, saat ini kita akan mengakhiri ibadah kita melalui program Lentera Malam pada malam hari ini. Satu pujian yang menutup kita dalam ibadah ini, hidup yang sedih jadi melodi, akan dibawakan oleh kekasih-kekasih kita. Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudara, selamat menjalani kehidupan ini. Tetap semangat, tetap menyerahkan kehidupan untuk terus dituntun oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.